Hai Nana, apa kabar? Sehat. Yuk, selamat pagi. Pagi. Karena sebelum kita belajar, silakan Mbak dipimpin doanya. Ayo. Siapa? Siapa yang mau bikin doa? Pinky. Ayo Pinky. Pimpin doanya. Di tempat duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa sebelum ke pelajaran kita sudah dibiasakan membaca doa. Tujuan doa ini sebelum kita belajar agar ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang akan kita dapat nanti mudah-mudahan akan mendapat berkah. Itu tujuannya kenapa kita harus membaca doa. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan, baik itu di rumah atau di mana saja, sebelum kita melakukan apa yang akan dilakukan harus diawali dengan doa. Karena dengan doa apa yang akan kita lakukan nantinya diharapkan akan sukses dan aman lancar. Itu harapan doa kita. Ya. Jadi anak, setelah membaca doa, yuk nyanyikan lagu ya Indonesia Raya. Kemana? Dengan lagu Indonesia Raya ini
mudah-mudahan kita akan menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita dengan apa Nana? Dengan semangat belajar. Jadi kita itu diwajibkan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang. Dengan cara apa Nana? Dengan cara belajar yang baik. Itu adalah cara kita apa? Menghargai perjuangan para pejuang dahulu ketika merebut kemerdekaan. Baiklah anak, saya akan panggil satu persatu dan nanti sebutkan cita-cita kalian seperti apa. Apa cita-cita kalian? Ya. Perhatikan. Silakan sebutkan cita-citanya. Ahmad Khairul Kamil. Apa? Guru olahraga. Bagus. Ahmad Sofyan Apandi. Ustadz. Bagus. Farid Gunawan mau jadi apa Farid? Apa TNI? Farid mau jadi TNI. Maisaratul Masrura. Jadi guru yang keras suaranya. Maisaratul Masrura mau jadi guru. Muhammad Karol Akbar mana orangnya? Ada. Keras. Jadi apa? Jadi guru yang keras. Jadi guru. Bagus. Muhammad Rizal. Ada. Yang keras suaranya Rizal. Ada. Jadi apa Rizal? Ustaz. Ya semuanya lengkap. Ada guru, ada ustaz, ada apa lagi? TNI nyananya ya. TNI. Nadifatul Umaira. Ada. Jadi apa besok ketika besar? Dia guru. Guru itu anak-anak apa? Cita-cita yang mulia. Ya semuanya cita-citanya tinggi-tinggi, bagus-bagus. Berikutnya Noradina Hamida. Kemana ini? Tidak masuk. Tidak ada suratnya ya? Tidak ada pemberitahuan. Rosanita Anindita. Tidak masuk. Izin ya. Izin ini. Eka Rizky. Mereka. Kemana? Tidak ada pemberitahuan. Linda Sofiana suaranya yang keras. Ada. Jadi apa? Angkat tangannya. Jadi polisi. Oh, polisi luar biasa. Muhammad Hayat Khair. Jadi apa itu? TNI. Yang keras suaranya ya. Muhammad Eri Meidi. Ada. Jadi apa angkat tangannya? Ada. Oh, jadi kiai. Kiai, bagus. Cita-cita yang mulia jadi kiai yang menjadi panutan umat manusia. Muhammad Siat Hilman. Guru. Hilman menjadi guru, cita-cita yang bagus. Siti Muhammad Adam. Jadi apa Adam? Sapam. Adam siap-siap menjadi satpam mau menjadi
penjaganya Bang Jatim atau penjaganya pesantren. Siti Ayu Anissa, yang kelas suaranya Anissa, kegiatan Anissa, dokter luar biasa tukang congkek. Luar biasa dokter. Sofi Islamaya. Jadi apa, Bi? Guru luar biasa, kita yang luar biasa. Tiara Usman. Jadi apa Tiara? Guru juga luar biasa. Baik anak. Ya ketiga. Jadi cita-citanya semua sudah ditemukan kalian diare. Bisa dengarkan. Awas ya. Cita-cita itu gantungkan setinggi-tingginya. Seperti ini. Iya. Yang cita-cita itu jangan sampai terlepas dari kejaran. Saya nggak kejar ya. Mau jadi dokter, mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi guru, mau jadi satpam. Ada yang mau jadi dukun? Hah? Paling mau jadi dukun? Mau jadi kilo aja. Ya, itu adalah cita-cita yang luar biasa. Hati-hati. Jaga itu cita-cita, gantungkan setinggi-tingginya. Akbar, cita-citanya gantungkan setinggi-tingginya ya. Kejar itu cita-cita. Iya, kejar cita-cita itu setinggi langit. Kejar kemana cita-cita itu, di mana saja daripada di sana kamu kejar. Ya seterusnya. Ya sudah ya. Hei berikutnya Pancasila ya. Mana ayo siapa? Siapa Akbar? Di sana. Pancasila. Satu. Bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Pohon beringin. Persatuan Indonesia. Empat. Kepala banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Adil dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih kepada teman kita yaitu Akbar. Dengan Pancasila mudah-mudahan kita bisa menjadi warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengerti arti kebinekaan tunggal ika, keberagaman, gotong royong. Di situ semuanya tercantum di dalam Pancasila. Pancasila keadilan. Mudah-mudahan kalian semua di rumah akan menjadi pengamal Pancasila yang baik. Pengamal Pancasila yang baik itu apa? Sholat, kerja bakti, gotong royong dan sebagainya. Baik kan? Betul Pak. Baiklah, kita kembali kepada pelajaran yang telah di pelajaran kemarin ya. Masuk nak. Ya. Satu saja. Apa ya? Masuk tadi. Assalamualaikum
kita kemarin kita lanjutkan ya. Yaitu apa Nana? Pelajaran yang kemarin sendi, otot, dan tulang. Nah begini Nana, dalam tubuh kita, khususnya pada tangan kita, mari kita dengarkan percakapan ini dulu ya. Ayo kita dengarkan percakapan ini. Kakimu terkilir, kenapa dengan kakimu bergambar berikut ini? Ya, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Perhatikan. Masih bisa berjalan, bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Nah, Coba pikirkan bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan sakit saat dipakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? coba itu perhatikan ya. Pernahkah kalian mencoba mengambil benda hanya menggunakan keempat jari tanpa ibu jari? Karena kan kemarin nanti ya kita mempelajari tentang apa? Belajar tentang apa? Otot, tulang, otot, sendi, dan fungsinya. Sekarang kita perhatikan. Setelah mendengarkan percakapan itu tadi, ya, pernahkah kalian mengambil barang tanpa ibu jari, menggunakan tangan tanpa ibu jari? Pernah enggak? Bagaimana caranya? Bagaimana seandainya tangan kalian tidak ada ibu jari? Bisa enggak ya? Bisa, tapi tidak sekuat ada yang ada ibu jari. Nah, terus bagaimana seandainya tangan kita ini tidak punya tulang? Tidak punya tulang, maka tangan kita akan menjadi lemas. Ini kursinya ganti saja. Bisa. Kursinya. Tukar. Ya, Us. Iya, jawab lagi dari sini. Berarti tangan kita ini terdiri tak paham. Jadi tangan kita ini terdiri dari apa Nana? Tulang, sendi, dan otot. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tangan kita itu ada tulang, ada sendi, dan ada otot? Bagaimana caranya? Kita tidak pernah tahu bahwa di dalam tulang ini, di dalam tangan ini ada tulang. Makanya sekarang kita akan membuat replika tangan atau apa namanya? Tangan tiruan menggunakan kertas. Bisa enggak? Sekarang kita akan membuat tangan jadi-jadian atau replika tangan dengan menggunakan kertas, ada gunting, selotip, sedotan, apa lagi? Ya, sekarang kita bersama-sama membuat replika dan kita buktikan bahwa di dalam tangan itu seandainya tidak ada otot, apa yang terjadi? Perhatikan ya. Terus di dalam tangan itu seandainya tidak ada tulang, apa yang akan terjadi? Kita buktikan nanti seperti apa. Ya. Bagaimana seandainya tangan kita tidak punya ruas, apa yang akan terjadi? Tidak punya apa?
sendi, apa yang akan terjadi? Nah, seandainya tangan kita tidak punya sendi, bisa enggak kita memungut barang atau mengambil barang? Nah, karena tangan kita kalau tidak punya sendi akan menjadi kerja akan berbentuk seperti ini terus, tidak bisa ditekuk. Nah, dengan adanya sendi ini berarti memudahkan kita untuk bergerak. Silakan anak-anak, ayo kita membuat replika. Silakan keluarkan kertas, apa lagi? Kertasnya, kertas, gunting, apa lagi? Sedotan, spidol, selotip. Ayo. Ayo buat ya. Waktunya ditentukan lagi. Ayo buat. Ayo anak, silakan bekerja bersama-sama, bekerja kelompok. Di dalam kelompok harus saling bekerja sama. Ayo.
contoh siapa? Dua sekarang dua itu benar pakai apa? Jadi satu salah satu dari apa? Ini apa lah? Cari biji untuk memasukkan dengan adanya. Ayo kerjasama. Nanti Pak Irfan akan ditanyakan bagaimana seandainya tidak ada benar apa yang akan terjadi, ya. Bagaimana itu nantinya Apa ya? Memulai dan minta tangan dari dekat kantor untuk tugas sekolah IPA kelas 6 kurikulum berbeda. Ini guys. Dan berikut ayo. Bagaimana nantinya tujuan apa? Seandainya tidak ada benar pada replika itu apa yang akan terjadi? Pelan-pelan, sampai sasaran. Pelan-pelan saja, jangan sampai keliru. Mana ini kerja baktinya? Farid. Mana alat aku Farid? Cuma tidak kerja Farid. Kerja, bantu. Temannya dibantu. Temannya dibantu. Sampai tidak bekerja, itu namanya kerjasama dalam tim. Jadi jangan sampai ada yang menonton di dalam kelompoknya, harus sama-sama bekerja, harus sama-sama bekerja. Ya, harus sama-sama bekerja.
Ada yang selesai? Ini tebak. Baca yang di dalam buku. Berarti sudah selesai ya? Kenapa kalau ada? Ya, ya. Nah, tuh. Terus ya. Yo, yang selesai silakan. Susah. Oke, perhatikan apa yang telah dilakukan itu diperhatikan. Perhatikan apa yang dibuat itu, ya. Bagaimana seandainya, perhatikan, angkat semua. Bagaimana seandainya, ini kan tangan ya, bukan ya? Ini tangan. Apa fungsinya dari ini? Apa ini namanya? Apa fungsinya ini? Sedotan ini punya fungsi sebagai apa? Sebagai tulang. Kalau ini berfungsi sebagai urat apa? Otot. Ya ini nih. Benang ini berfungsi sebagai otot. Kalau ini apa? Apa sedotan yang putus-putus ini bisa diartikan dengan apa? Sendi. Beginilah posisi tangan kita, beginilah apa tiruan dari tangan kita, ya. Ada tulang, ada sendi, dan ada otot. Jadi benang ini berfungsi sebagai otot. Terus anak-anak, seandainya di sini tidak ada apa namanya? Tidak ada sendinya. Tangan yang kita punya ini tidak bersendi, apa yang akan terjadi? Hah? Seandainya kita coba angkat tangannya, buka seperti ini. Tangannya, bagaimana seandainya tangan ini tidak bersendi? Apa yang terjadi? Maka tangan kita akan menjadi kaku dan tidak akan bisa beraktivitas seperti biasanya. Makanya sendi dan tulang serta otot itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Seandainya misalkan tangan kalian salah satu dari ototnya putus karena kena pisau, kena apa gitu ya, atau terjatuh tiba-tiba putus, maka ototnya tidak akan berfungsi. Misalkan otot yang dari sini ke sini saja di sini terputus, maka ini tidak akan bisa bergerak dengan normal kecuali digerakkan seperti ini baru bergerak. Jadi apa fungsinya otot pada tubuh kita atau pada tangan? Apa fungsinya otot pada tangan, anak-anak? Apa fungsinya otot? Otot untuk
menggerakkan tulang. Berarti tulang tanpa otot tidak bisa bergerak. Karena tulang dinamakan apa? Rangka atau organ gerak pasif. Tulang itu adalah organ gerak pasif, tidak bisa bergerak. Tulang itu kalau tidak dibarengi oleh otot. Misalkan kita punya jari, otot yang jari jempol yang mau digerakkan, mana ini jempolnya? Mana jempolnya? Ya, ini jempol. Kalau jempol kita digerakkan berarti otot yang jalurannya di sini ini bergerak. Kalau kita mau menggerakkan jari yang lain, misalnya berarti ini ototnya sedang bekerja. Kalau jarinya tidak bergerak berarti ototnya tidak bisa bekerja. Oke, silahkan bagaimana Kacareta diskusikan dengan temannya seandainya bagaimana kalau misalkan tidak punya otot, bagaimana seandainya otot itu putus. Silakan, ayo, silakan amati bersama. Ya sahabat, silakan amati bersama itu bagaimana. Oleh sama, seandainya bagaimana misalkan tidak punya tulang, bagaimana seandainya tangan kita tidak bertulang. Kalau misalkan mau menggerakkan salah satu jari, apa yang bisa bergerak? Apa yang bisa menggerakkan salah satu jari itu? Coba Nana, coba kaki anunya, pegang anunya. Pegang itu hasil kerjanya berapa replikannya dipegang. Kalau misalkan itu ditarik, benangnya itu semuanya ditarik, coba tarik semua. Coba tarik semua. Tarik. Apa yang terjadi? Akan mengepal seperti ini. Ya, coba. Iya, coba buat mengepal bagaimana? Coba. Bagaimana coba? Iya. Nah, berarti kalau posisi tangan seperti ini, berarti otot kita sedang menarik. Siapa yang mengendalikan otot sekarang? Ayo. Siapa yang mengendalikan otot? Siapa yang menyuruh otot itu menarik ke sini? Siapa? Siapa yang mengendalikan otot? Saraf itu yang mengendalikan dari otak di kepala. Otak yang di kepala. Otak di kepala itu dilindungi oleh kerangka atau tengkorak. Jadi yang mengendalikan otot bergerak itu adalah apa namanya? Yang mengendalikan otot adalah saraf. Coba setiap ketua kelompok ya nanti maju bersama-sama menunjukkan bahwa kalian sudah mengerjakan, sudah presentasikan hasil kerjanya. Ayo, coba kami maju oleh ketua apa? Ada siapa ada maju? Ini siapa ketua? Lingga maju. Ayo. Akbar maju. Ayo satu ayo. Ketua kelompoknya. Ayo. Ayo ketua kelompok maju. Ya bareng-bareng. Lingga maju. Ada perempuan lagi kaki ayo. Ya enggak.
Baik, balik ke pibe. Saya tarik ke pibe, kita yang ambil. Tarik orang lain, tarik. Ya, ya. Apa sih? Oke. Dia benar-benar kalau rasanya juga benar-benar terus. Sekarang dari kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok 4. Sekarang kalimat apa yang telah dilakukan? Ayo. Apa yang terjadi misalkan pada replika itu seumpamanya tidak ada sendinya. Bagaimana seandainya tidak ada sendinya? Coba. Maka tangannya akan aku. Coba bagaimana? Angkat. Coba gerakan, coba angkat semua. Angkat semua. Gerakan satu persatu. Gerakan satu persatunya. Misalkan ibu jarinya gerakan. Ya, tahu berapa yang nggak cukup kan? Ibu jarinya gerakan. Nah, apa fungsinya dari tali itu? Apa fungsinya tali sebagai apa di sana? Sebagai apa Nana? Fungsinya tali sebagai kalau fungsinya sedotan, coba sedotan. Sedotan fungsinya sebagai tulang. Terus apa lagi? Jadi sendi, tulang dan berarti tangan itu terdiri dari apa Nana? Tangan itu terdiri dari organ gerak yaitu sendi, tulang, otot. Ya. Bagaimana seandainya kelompok 3? Kelompok 3. Ceritakan hasilnya. Bagaimana seandainya tangan itu tidak mempunyai sendi? Bagaimana kelompok 3? Bagaimana seandainya tulang itu tidak bersendi? Apa yang akan terjadi? Kejang. Terus kelompok 3, 4, kelompok 2. Bagaimana seandainya tulang itu, tangan itu tidak punya otot? Nah, bagaimana seandainya? Kelompok 2 mana? Bagaimana seandainya tidak punya otot? Jawab. Anak-anak, bagaimana seandainya tangan kita tidak punya otot? Tidak akan bergerak. Kelompok 1. Bagaimana apa fungsinya dari sedotan itu? Apa fungsinya? Sedotan pada replika tangan sebagai apa? Sebagai tulang. Silakan tunjukkan kerja kalian masing-masing di atas. Ya, itu adalah hasil. Dibalik. Ya. Ayo tunjukkan angkat ke atas. Bagaimana? Ya. Tarik kalian. Tarik talinya. Ya, lepas talinya. Lepas. Berarti tali itu fungsinya di replika ini sebagai ya, sudah duduk. Baik. Ini benar. Silakan kalian kerjakan ya. Ini ada tugas masing-masing. Ya, silakan bekerja. Ini kerja. Kalian sudah tahu ya tentang
Apa? Tangan itu apa fungsinya? Apa namanya? Apa fungsinya? Apa? Guna pada berita ini? Apa fungsinya? Apa lagi? Pakai problem diisi nanti dikumpulkan. Ya, apa fungsinya tangan? Apa ya? Silakan dikerjakan nanti dikumpulkan. Itu adalah hasil kerja ya. Pakai problem. Ya. Silakan dikerjakan oleh diisi sesuai pertanyaan. Ya. Oke. Mana ya oke. Ya. Sudah? Yang sudah silakan dikumpulkan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Iya, kasih nama ya. Kasih nama. Kasih nama. Kasih nama. Silakan dijawab apa diisi nama. Hah? Nama lengkap. Nama lengkap.
Yo, yang sudah. Pelan-pelan. Taruh sini. Taruh sini ya. Silakan. Duduk. Sudah semua? Oh, belum. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, betul. Terima kasih. Ya, perhatikan anak. Untuk pelajaran kali ini, ya, ingat bahwa tulang, apalagi ruas dan otot itu semuanya sama-sama punya peran, punya kerja. Tapi hati-hati, ya. Kalau misalkan salah satu, perhatikan, kalau misalkan salah satu dari otot, ya, itu terputus, maka kemana arahnya otot itu? Maka misalkan arah otot ke ibu jari, maka otot yang kayak ibu jari itu terputus, misalkan ya, maka ibu jari kita akan menjadi kaku, tidak akan bisa bergerak karena ototnya terputus. Makanya kalau bermain di rumah, bekerja apa saja menggunakan senjata tajam, ya, hati-hati jangan sampai kena anggota tubuh. Misalkan pergi ngambil makanannya kambing, misalkan ya, tiba-tiba karena kita tidak hati-hati, maka senjata yang kita pegang mengenai tubuh kita. Makanya hati-hati, jangan sampai terkena pada anggota tubuh kita, ya. Misalkan bermain. Dalam bermain kita juga harus hati-hati, jangan sampai mencederai teman kita sendiri. Hati-hati, apalagi sampai tulangnya patah. Anak pernah nggak merasakan? Siapa yang pernah tulangnya patah? Kita Pak. Hah? Siapa yang pernah merasakan patah tulang? Tulangnya patah. Kalau yang itu keseleo itu ruasnya yang bermasalah. Itu namanya keseleo. Kalau tulang patah di sini ini, ya. Ini tulang. Kalau di sini misalkan engkel-engkelnya itu, ya, itu berarti keseleo namanya, berarti ruasnya sendinya bermasalah, ya. Hati-hati. Makanya kalau sedang bermain sama temannya, ya, jangan sampai mencelakai temannya. Hati-hati, jangan sampai mana? Jangan sampai mencelakai temannya sendiri kalau bermain. Jangan sampai salah satu anggota badan tubuhnya dari temannya itu tercedera, misalkan luka atau tulangnya sampai patah, ya.
atau sampai ke seleo. Kalau ke seleo itu yang bermasalah apanya, Nana? Sendi. Kalau patah berarti itu tulang. Kalau salah satu dari anggota badan kita tidak bisa digerakkan, itu yang menggerakkan anggota badan kita siapa, Nana? Apa yang menggerakkan anggota badan kita? Otot. Perhatikan otot. Jadi otot itu mempunyai peran yang sangat penting bagi pergerakan tubuh kita. Tapi otot, tulang, apalagi sendi sama-sama mempunyai peran kuat dalam pergerakan tubuh kita. Ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau apa yang ditanyakan? Hah? Terkait tulang. Berikutnya kita akan belajar nanti masalah apa, Nana? Oh, otak berikutnya besok otak ya. Sistem saraf. Saraf itu dikendalikan apa? Tempatnya di otak. Pusat saraf itu di otak. Karena otak yang mengendalikan pikiran kemana kita harus bergerak, bagaimana kita jempol kita bergerak, itu karena apa, Nana? Karena sistem yang dikendalikan oleh otak. Yuk nanti kita belajar masalah sistem saraf pelajaran berikutnya, ya. Kapan kita lagi? Rabu, Jumat, saya lagi. Oh, besok Kamis ada juga. Besok ya. Jadi besok itu kita akan belajar bagaimana saraf, ya, dari mana saraf kita itu berasa apa, dikendalikan, ya. Titik saraf paling banyak itu di mana? Besok kita akan belajar tentang saraf. Jadi sekarang pelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa. Ayo, siapa pimpin doa? Ayo, bisa pimpin doanya. Doa, ya doa bersama lah. Ayo, ya doa tenang. Ayo, silakan pimpin doanya. Kita pulang, marilah kita membaca doa bersama. Atas. Jadi untuk pelajaran besok disediakan apa lagi? Apa? Judulnya apa, Nana? Siapa ingat? Sistem saraf. Sistem saraf itu di apa? Pusatkan di mana, Nana? Di otak atau di kepala. Saraf itu dipusatkan di kepala. Jadi besok kita akan belajar masalah sistem otak. Nah sekarang ya, kembali ke pelajaran sebelumnya, hati-hati ya ketika bermain dengan temannya, ya, sampai jangan lupa
menciderai temannya. Bermain ya bermain, tapi jangan sampai menciderai. Apalagi sampai tangannya patah. Apalagi sampai pinggul atau sendinya ya keselio, apalagi luka sampai memutus uratnya terputus misalkan gara-gara luka karena terlalu kuatnya bermain. Jadi hati-hati. Karena kalau salah satu dari anggota tubuh kita ada yang cedera, maka pergerakan kita akan terbatasi. Hei, perhatikan. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai merugikan temannya di dalam bermain. Bermain ya apa-apa. Main bola. Kalau misalkan main bola terus asalkan ada orang di depannya terus dihantam pakai tendangan, ya. Karena setiap hari saya lihat di lapangan sana main bola, tapi ya bukan main bola yang saya lihat. Iya. Hati-hati, kasihan temannya kalau misalkan teman bermainnya ada yang cedera. Terus mau sama siapa lagi bermain? Hai, sama Isman. Mari. Kalau misalkan salah satu dari teman bermain yang ada itu ada yang cedera, terus mau main sama siapa lagi? Makanya hati-hati di dalam bermain. Biar tidak ada cedera pada teman kita. Kalau misalkan kita merasa sakit, kenapa kita tidak boleh merasa sakit? Boleh. Jadi jangan sampai menyakiti teman. Hati-hati. Jadi apalagi sampai besok misalkan pada saat pelajaran, Pak, Rizal tidak masuk, Pak. Kenapa? Kemarin dihantam kepalanya oleh ayah misalkan ya, umpamanya. Ya. Jangan sampai kalau bermain ya, jangan sampai memukul kepala, karena di kepala itu adalah pusat saraf. Yang mengendalikan pergerakan tubuh itu adalah kepala ya. Ini saraf yang ada di kepala belakang induknya. Sudah, Pak. Belum. Jadi saraf itu apa namanya? Yang mengendalikan saraf yang mengendalikan pergerakan. Perhatikan, berarti saraf yang mengendalikan pergerakan tubuh. Kalau tubuh kita yang mana yang akan digerakkan, ya, yang menggerakkan itu adalah otot, tapi tetap atas kontrol saraf yang ada di kepala. Jadi kalau bergurau, bermain dengan temannya jangan sampai memukul kepala bagian belakang, ya, bisa patah. Makanya kalau di sini jangan coba-coba dipukul, ya, bagian belakang dari sini, sini ke sini. Jangan coba-coba memukul ya. Kalau di sini bisa. Hati-hati, ya. Karena di sini ini di belakang ini pusatnya saraf yang mengendalikan pergerakan tubuh. Kalau tidak percaya pernah melihat film barat, pusatnya dipukul yang di belakang. Ya kan? Alat apa yang digunakan untuk memukul itu, misalkan hanya buku yang digulung, terus di belakang dia pasti tumbang.
jatuh. Makanya hati-hati. Anak-anak, makanya hati-hati kalau bermain, jangan sampai mencederai teman-temannya bermain. Kalau bermain itu hati-hati. Bagaimana? Misalkan ya, kau coba ya, berdiri ya, gunakan ya, angkat ya, angkat itu tiga tangannya. Ya, kalau coba tarik semua ya benangnya ya. Lihat anak-anak, kalau benangnya semua ditarik semua. Kalau benangnya ditarik semua, apa yang terjadi? Maka tangan akan mengepal. Lepaskan satu ya, satu. Lepaskan telunjuknya. Telunjuknya ditarik, yang lain di tarik semua. Coba tarik semua. Maka tarik semua. Maka tangannya akan mengepal. Kalau lepas satu lepas telunjuknya, maka akan menunjuk itu hasilnya. Ya. Mana tuh? Maka akan menunjuk dalam tali. Berarti anak fungsi sendi pada manusia itu apa? Siapa tahu fungsi sendi? Apa fungsi? Untuk memudahkan bergerak. Kalau misalkan tulang ini tidak bersendi, maka kita akan ada sendi, ada tulang tapi tidak ada otot. Bagaimana kira-kira? Ada sendi, ada tulang tapi tidak berotot. Bagaimana? Lemah. Ada tulang, ada otot tapi tidak punya sendi. Kejang, kaku, ya. Apa? Setruk itu apa setruk? Apakah termasuk dengan kejang? Berarti setruk itu salah satu gangguan saraf pada manusia. Siapa pernah setruk? Siapa pernah setruk? Setruk itu salah satu gangguan saraf pada tubuh manusia. Orang setruk itu tidak bisa bergerak. Ada yang kejang, ya. Orang setruk itu karena apa? Gangguan saraf. Untuk pelajaran hari ini, ya, perhatikan untuk pelajaran hari ini yang kita dapat ambil yaitu bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita agar kita tidak tercedera, terluka atau bagaimana agar tubuh kita tetap sehat. Bagaimana cara menjaga tubuh kita tetap sehat? Cara bermainnya harus hati-hati, ya. Agar tubuh kita tidak tercederai. Ya. Jadi yang kalau bermain itu hati-hati. Terus apa yang bisa kita pelajari pada hari ini hikmahnya? Ya, agar tubuh kita tetap sehat, otot kita harus
kalau Mas tidak makan Pak, tidak sarapan Pak. Kalau kita tidak makan, otot ini akan menjadi lemas. Ya anak ya, pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Hati-hati di rumah ya. Jangan sampai beraktivitas berlebihan, jaga keselamatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.